Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada. Senang sekali di episode kali ini bertemu lagi bersama saya Arinta Fanda di Sukacita Podcast, Suara Kita, Cerita Kita episode ke-6 by KPU Sumeneb. Sebelum kita memulai bincang santai di episode kali ini, saya nggak lupa untuk ingetin teman pemilih di rumah untuk senantiasa like, comment, dan subscribe, serta share, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari update terbaru dari kami. Teman pemilih, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, penyelenggara pesta demokrasi tidak hanya Komisi Pemilihan Umum seorang, tentunya kami juga dibantu dengan beberapa mitra kerja kami, yaitu salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, yaitu mengawasi setiap tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan. Untuk itu, spesial untuk teman pemilih di rumah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut dan akan mengangkat tema tentang kolaborasi KPU dan Bawaslu dalam kesuksesan pemilu dan pilkada di Kabupaten Sumeneb. Telah hadir bersama kami narasumber yang hebat dan inspiratif, Bapak Ahmad Zubaidi SH, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sumeneb dan juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sumeneb pada 2014 hingga 2019. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Arinta ya. Iya, Bapak. Mungkin bisa itu Pak sedikit dibagikan dengan teman pemilih di rumah tentang profil singkat Bapak. Ya, terima kasih Mbak Arinta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa saya ucapkan salam hormat pada Ketua KPU yang juga teman saya ya, Pak Sapanurus Samsi, dan juga anggota KPU ada Bapak Muhlis, Bapak Malik Mustafa, Bapak Abdul Aziz, dan Bapak Farid ya. Betul, Bapak. Mereka berlima adalah teman-teman terbaik saya juga, dan bekerja sama yang luar biasa selama tahapan pemilu dan pemilihan yang sudah berlalu. Saya ini sudah lumayan lama ya menjadi atau terlibat aktif di kepemiluan. Sejak tahun 2005 saya jadi relawan di salah satu lembaga yang apa istilahnya relawan pemilu ya. Iya. Sejak tahun 2005 namanya apa ya, JPR, apa lupa namanya dulu, sejak di Surabaya. Kemudian pada tahun 2008 ya, saya juga ikut terlibat aktif, tapi bukan di penyelenggara ya, di lembaga survei. Waktu itu di salah satu lembaga survei dan melakukan exit poll. Saat itu kalau nggak salah pemilihan gubernur tahun 2008, baru terlibat aktif sebagai penyelenggara itu pada tahun 2010 di Sumeneb, yaitu di penyelenggara di kecamatan, yaitu PPK di Kecamatan Dasuk waktu itu. Kemudian tahun 2014 saya terpilih di komisioner KPU di Sumeneb di sini sampai tahun 2019. Kemudian tahun 2019 sempat di luar, masih aktif juga terlibat di berbagai relawan demokrasi. Baru pada tahun 2023 kemarin saya masuk di Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Nah, itu mungkin sekilas profil saya di dunia kepemiluan. Mungkin itu Pak bisa sedikit diceritakan juga Pak, sebetulnya ya Pak, Bawaslu ini kesehariannya itu seperti apa sih Pak, tupoksi kerjanya? Secara umum mungkin ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tentunya
eh, kerja-kerjanya itu ya kerja-kerja pengawasan. Iya. Kerja-kerja pengawasan, siapa yang diawasi? Ya terutama eh, Bawaslu itu sebenarnya kalau secara simpel ya, hanya memastikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh KPU sebagai pelaksana teknis itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Secara sederhananya begitu. Jadi memastikan, ya itu kata kunci, memastikan bahwa kerja-kerja teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah memang diatur di undang-undang tersebut itu. Secara sederhananya begitu. Kalau kerja secara teknis ya mungkin agak banyak juga ya, ada sosialisasi juga kan, edukasi politik, pendidikan politik, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga atau pemangku kebijakan, dan juga ya melakukan pencegahan dengan cara-cara sosialisasi dan semacamnya. Di samping itu juga ya menangani pelanggaran yang baik itu yang menjadi temuan oleh Bawaslu dan jajarannya atau laporan-laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Tanggung jawab sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu bukan hanya di tangan dua lembaga ini. Artinya butuh kita kerjasama semua pemangku kebijakan. Ada dari segi keamanan, ada TNI, Polri, ada partai politik, parpol ya, partai politik, ya ada pemerintah daerah, juga ada media massa yang juga itu menentukan kualitas demokrasi, ada tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain ya. Itu harus kita untuk menuju demokrasi yang berkualitas, tentu kita harus bersama-sama. Memang secara teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada tersebut memang tanggung jawab KPU secara teknis dan diawasi oleh Bawaslu. Jadi ya gambaran misalnya seperti itu ya. Kan tadi sudah pernah saya jelaskan juga ya Pak terkait profil Bapak sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum di sini ya Pak. Mungkin ada perbedaan nggak sih Pak yang dirasakan oleh Bapak sendiri tentang tata kerja KPU dan Bawaslu itu? Apakah ada perbedaan yang signifikan Pak? Sebenarnya ini ya, kalau di KPU itu yang namanya teknis ya, artinya yang menyelenggarakan secara teknis, itu kan sudah ada aturan-aturan atau PKPU ya, ada aturan-aturan teknis, ya tinggal dilaksanakan, dan semua, bahkan bukan hanya BKPU ya, ada juga surat edaran yang lebih teknis kadang kan, atau juknis, itu sudah ada itu. Nah, bedanya kalau di KPU itu kan ada antisipasi bagaimana tidak terjadi atau mengantisipasi adanya pelanggaran misalkan. Mungkin itu Pak, berkaitan tentang data pemilih yang bermasalah tadi Pak, seperti data ganda atau terkait dengan status Pak hidup atau tidak, itu bagaimana Pak langkah yang diambil oleh Bawaslu untuk menekan itu semua Pak? Kalau Bawaslu itu kan kalau ada temuan data-data itu langsung disampaikan kan, disampaikan ke KPU, dan KPU melakukan ya langkah-langkah entah dihapus atau secara teknis, nanti kan KPU punya juknis sendiri ya. Kita langsung menyampaikan ke KPU.
ada rekomendasi dari Bawaslu. Terus yang jadi persoalan kan sebenarnya ketika di pleno itu sudah dihapus, tapi nanti muncul lagi itu kan. Iya. Itu jadi persoalan dari dulu ya seperti itu. Kalau terkait dengan peningkatan partisipasi dan literasi pemilih, Pak, mungkin ada cara dari Bawaslu sendiri, Pak, untuk meningkatkan hal tersebut? Ya, memang perlu diakui ya. Ya mungkin karena masih masyarakatnya itu mayoritas masih awam terkait politik, tingkat pendidikan juga mempengaruhi mungkin ya. Terutama di Sumeneb itu ya, di Sumeneb itu kan masih banyak yang pendidikannya bahkan tidak lulus sekolah dasar, masih banyak kan. Kan tetapi kita KPU, Bawaslu dan semua pemangku kebijakan mungkin penting bersama-sama untuk melakukan kampanye-kampanye positif terkait pemilu dan pilkada ini. Artinya intinya di pendidikan politik menurut saya, di pendidikan politik bagaimana terutama KPU, Bawaslu harus berinovasi terus, ya termasuk program-program podcast kayak ini kan dalam rangka itu ya, dalam rangka pendidikan politik itu ya, dalam rangka edukasi untuk memberikan pemahaman informasi kepada masyarakat melalui ya platform-platform kayak gini ya. Nah, mungkin untuk yang kalangan yang tidak punya Android mungkin ya perlu kita kerjasama dengan ormas, dengan organisasi desa ke depan itu mungkin perlu di ini ya. Selanjutnya nih Pak, tanggapan Bawaslu sendiri Pak sebagai badan pengawas pemilu ketika menemui kasus seperti money politics atau penyalahgunaan fasilitas negara dan disinformasi serta politik identitas itu seperti apa Pak? Kalau itu ya memang sudah ada mekanismenya ya, sudah diatur. Seperti money politik itu hampir ini ya ada istilah money politik itu ada, cuman susah dibuktikan. Jadi sebenarnya banyak informasi-informasi terkait money politik, gitu kan. Ya kalau dilaporkan ke Bawaslu pasti diproses gitu kan. Ya, terkait masalah nanti terbukti atau tidak itu hal lain ya, hal lain. Tapi tetap diproses dan dilakukan klarifikasi kepada semua pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Kalau harapan Bawaslu sendiri nih Pak untuk masa depan demokrasi Indonesia seperti apa Pak? Jadi bagi saya harapan ke depan itu demi demokrasi yang tambah baik, tambah berkualitas, saya harap semua pihak, semua pemangku kebijakan, KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI, partai politik, media massa, baik cetak maupun online atau elektronik, dan para tokoh masyarakat, ormas dan lain-lain, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki demokrasi ini ke depan dengan tentu sama-sama melakukan edukasi politik ke masyarakat secara umum. Melakukan pendidikan politik tentu dengan sungguh-sungguh berkomitmen. Ya harapan mungkin ya terutama nanti ya ke partai politik yang diutus atau menjadi penghubung antara partai politiknya atau pimpinan partai politik dengan Bawaslu atau KPU ya.
dengan Bawaslu, itu betul-betul orang yang memang menjadi penghubung gitu. Apa yang disampaikan Bawaslu disampaikan di rapat internal parpolnya atau rapat internal timnya gitu kan. Oke, terakhir nih Pak, mungkin ada saran atau harapan masukan dari Bapak sendiri untuk kami Pak KPU Kabupaten Sumeneb agar dalam menyelenggarakan pemilu pilkada di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi Pak. Oke, mungkin karena sebenarnya kita ini sama ya. Seperti yang saya sampaikan awal bahwa ya Bawaslu tugasnya hanya memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada dengan PKPU-nya. Kita juga mengawasi KPU dan jajaran ke bawah ini kan melihat aturannya KPU sendiri kan itu kan. Jadi sudah memastikan bahwa KPU melaksanakan itu. Cuman memang ada yang perlu mungkin ya terkait ketelitian mungkin ya. Dan cek and recheck terkait masalah logistik biasanya. Ini logistik sering jadi problem dari pemilu ke pemilu. Tertukar kayak atau ada yang kurang jumlahnya, itu kan selalu terjadi kan. Mungkin ke depan itu yang jadi PR masih ya secara teknis ya. Kalau yang lain mungkin secara umum oke lah, tinggal ada ini ya, ada perbaikan-perbaikan dan itu mungkin nanti ada pengaruh-pengaruh dari perubahan regulasi dari atas juga kan. Jadi nanti informasinya kan masih ada undang-undang yang baru atau revisi undang-undang. Kita kalau itu dia lihat aja nantilah perkembangan terkait aturan yang baru tersebut. Tapi kalau masih manual, ini pemungutan suara masih seperti yang sekarang yang sudah dilaksanakan ini, berarti kan logistiknya masih sama ya. Jadi mungkin itu yang harus diperbaiki ke depan lah, diperbaiki agar tidak ada yang tertukar, tidak ada yang kurang dan lain-lain. Mungkin itu ya semoga ini bermanfaat walaupun ini cerita-cerita ya kayak inilah pengalaman-pengalaman yang dilalui bersama Bawaslu KPU dan pihak-pihak terkait mungkin. Terima kasih Bapak Ahmad Zubaidi Pak sudah berkenan berbagi cerita, informasi dan pengalamannya bersama kami. Semoga segala informasi yang Bapak berikan bisa mendapatkan manfaat untuk teman pemilih di rumah. Terima kasih Bapak. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk teman pemilih semua yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak dan nggak lupa untuk nyalain notifikasi serta like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.